PSSI khususnya komite wasitnya akan lakoni penyegaran bagi para wasit yang berlaga di Liga 1. Hal ini baru dilakukan PSSI khususnya Erick Thohir selaku ketum wasit disebabkan baru terbentuknya susunan resmi para anggota komite wasit. Jadi yang kami tahu komite wasit ini susunannya mungkin seperti ini ya. Ketua komite wasit Erick Thohir, Wakil Ketua komite wasit Yoshimi Ogawa, anggota Purwanto, Jimmy Napitupulu, Prayono Hadi, dan satu wasit dari FIFA yang kami pun tak tahu identitasnya. Usai dibentuk, Jimmy Napitupulu dan kolega langsung akan lakukan workshop. Ingat, workshop ya. Pada ngerti workshop nggak sih? Susah banget ya bahasa Inggrisnya. Workshop lah, ini sama dengan alias pertemuan yang isinya itu bisa pelatihan secara lisan dan tulisan. Nah, workshop ini akan digelar di Surabaya pada 8 sampai September mendatang. Menurut pihak PSSI yang kami kutip dari laman resminya PSSI, tujuan workshop ini tuh lebih ke pengembangan ilmu para wasit dan asisten wasit sekaligus evaluasi atas kerja para wasit yang berlaga di Liga 1 atau yang bertugas di Liga 1 paling tidak selama 11 pekan ini. Nah, kita akan lihat nih apa hasil dari workshop ini. Apakah para wasit kita ini akan lebih baik? Dan kita akan lihat dengan masuknya Jimmy Napitupulu di komite wasit, apakah akan ada perubahan pada kinerja wasit kita? Ya harapannya sih kayak gitu, tapi kan kita nggak bisa terlalu berharap banyak sebelum adanya VAR. Sebab ya kita juga tahu ada kata-kata sakral PSSI yang selalu diucapkan, yakni wasit juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga saja selalu sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, udah lama banget ya saya ngomong kayak gini. Malumlah, kesibukan di dunia nyata saya juga cukup banyak ya. Oke, ada apa sih di Rio Riasport edisi kali ini? Seperti biasa, selain berita yang udah kami tampilkan di awal segmen, kita juga masih punya beberapa berita dari seputar serba-serbi Liga 1 dan juga ada dari Liga 2. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba bahas dan kulik sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, sebelumnya kami menghimbau pada semua subscriber dan juga penonton channel Rio Riasport, marilah kita jaga sepak bola kita dengan berperilaku yang dewasa, berperilaku yang selayaknya manusia ya. Jangan saling menghujat dan jangan saling menghina. Kritik boleh, hujat jangan, oke? Oke, inilah edisi kali ini Rio Riasport. Kita ke timnas Indonesia. Kemenangan 4-1 Jepang atas Jerman di FIFA Matchday kemarin jelas membuat lawan-lawan Jepang di Piala Asia 2023 ini ketar-ketir. Kenapa demikian? Sebab yang mengalahkan Jerman di FIFA Matchday kemarin itu sebagian besarnya diisi oleh pemain U23 Jepang seperti Kubo, Mitoma, dan Tomiyasu, yang mereka ini ada dalam skuad U23 Jepang di Piala Asia. Sementara di skuad Jerman diisi oleh pemain-pemain senior Jerman. Ini kedua kalinya secara beruntun Jepang berhasil kalahkan Jerman. Sebab di Piala Dunia kemarin, Jepang pun berhasil kalahkan Jerman. Ini tentunya ancaman di grup D Piala Asia. Bukan cuma bagi Indonesia, tapi juga bagi tim lain seperti Vietnam dan Irak. Bahkan pelatih Sintayong saja tak bisa berharap terlalu banyak saat menghadapi Jepang. Pasalnya tim sekelas Jerman saja dibantai, apalagi tim Asia. Tapi tetap STY pun tetap optimis dan yakin Indonesia bisa lolos di grup ini. Ini menurut kami menarik ya. Jepang jadi salah satu tim terkuat di benua Asia, bahkan nomor 1 rankingnya di Asia dan nomor 20 di dunia. Kenapa Jepang bisa sehebat itu ya? Kebangkitan Jepang yang kami baca di dalam buku sejarah sepak bola itu terjadi di tahun 91, di mana saat itu Kaisar Jepang Akihito membuat gebrakan dengan mencanangkan yang namanya cetak biru sepak bola Jepang dengan judul 100 Years Vision alias rencana 100 tahun. Ingat, Jepang aja rencananya 100 tahun loh ya.
Pergerakan dan perombakan pun segera dilakukan oleh Kaisar Jepang dengan merombak total jajaran direksi JFA alias Federasinya Jepang dan membubarkan yang namanya Japan Soccer League alias Liga Jepangnya waktu itu dan menggantinya dengan nama J-League. Aturan ketat pun benar-benar diterapkan oleh Kaisar Jepang pada para pengurus Federasi Jepang. Dan salah satu cara agar masyarakat Jepang ini tertarik pada sepak bola, Jepang ini mendatangkan bintang-bintang kelas dunia di J-League seperti Zico, Gary Lineker, dan Dragan Stojkovic. Nah, pinternya Jepang, para bintang dunia ini tuh bukan cuma disuruh main, tapi juga diserap habis-habisan ilmunya oleh Federasi Jepang. Jadi Zico dan kawan-kawan ini diminta mengajarkan sepak bola modern pada para pemain Jepang. Pinter kan Jepang? Kalau di Indonesia mah para pemain bintang datang ya jadi iklan, bintang iklan. Jadi 3 unsur disatukan dalam sepak bola Jepang. Brazil dengan skillnya milik Zico, finishing berkelas ala Gary Lineker asal Inggris, dan juga pertahanan kuat ala Serbia milik Dragan Stojkovic. 3 unsur inilah yang jadi cikal bakal kehebatan Jepang saat ini. Lalu pemerintah Jepang pun gak separuh-separuh soal pendanaan. Kaisar Jepang mengucurkan uang berapapun demi pengelolaan sepak bola Jepang dan hukuman tegas yang diberikan bagi siapapun yang melakukan kesalahan, terutama pada para pengurus Federasi Jepang. Terbukti sejak tahun 91 hingga saat ini sudah hampir 40 orang dihukum lantaran dianggap gak becus urus sepak bola Jepang. Di Indonesia mah boro-boro dihukum juga kagak. Jepang pun intens melakukan program pembinaan usia dini. Sejak TK, anak-anak di Jepang ini dianjurkan untuk suka sepak bola. Bahkan mereka ini digratiskan jika ingin masuk SSB. Hingga beasiswa bagi para pelajar yang berbakat di bidang sepak bola. Bahkan sekarang di Jepang, di sekolah itu bukan cuma bahasa Indonesia, tapi juga ada pelajaran sepak bola yang jadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Jepang. Hebat ya. Lalu soal peraturan gimana? Ya peraturan jangan tanya, begitu ketat di Jepang itu peraturannya. Para pemain, ofisial, klub, dan wasit nggak bisa macam-macam di Liga Jepang. Makanya kemarin nih waktu di AFF, wasit asal Jepang ini tuh kayaknya amburadul banget. Ya wajar, sebab di negara mereka nggak bisa curang, cuma di luar negara mereka aja mereka bisa curang, makanya kelihatan amburadul. Akhirnya timbul pertanyaan, Jepang bisa seperti itu, kenapa Indonesia nggak bisa seperti itu? Inilah bedanya negara kerajaan dengan negara republik. Di Jepang itu dipimpin oleh kaisar, yang di bawahnya ada perdana menteri, jadi nggak ada yang bisa nolak perintah kaisar. Di Indonesia mah jangankan ketum PSSI, jangankan menteri, presiden aja dikritik dan dihujat kok. Kalau di Jepang, udah habis tuh yang ngekritik, apalagi yang ngehujat, bisa langsung dipenggal cuy. Tapi hasilnya bagus, kualitas ilmu oke, skill mumpuni, rakyat pun sejahtera dan sepak bola maju. Kalau di Indo mah kebanyakan nina-ninunya. 1 orang yang majuin, 1000 orang yang hancurin. Jadi ya wajar kalau Indonesia ini sepak bolanya jalan di tempat. Kita ke berita klub-klub Liga 1 dulu ya. Kita awali dari Persebaya nih. Persebaya kabarnya resmi mengumumkan pelatih baru. Bukan Paul Munster, bukan Luis Milla, apalagi Robert Albert. Dia adalah Josep Gombau, asal Spanyol. Lalu siapa sih Josep Gombau ini? Bernama lengkap Josep Gombau Balague, atau yang lebih akrab disapa Pep Gom. Adalah pelatih asal Spanyol berusia 47 tahun, berlisensi UEFA Pro. Dia ini salah satu pelatih yang sudah malang melintang di kancah Eropa, Asia, bahkan Australia. Prestasi terbaik Pep Gom yang paling diingat tentu adalah melahirkan trio Tiki Taka Barcelona, yakni Iniesta, Xavi, dan Busquets, yang diambil dari pengamatan Pep Gom selama ia menjabat sebagai direktur teknik Barcelona di tahun 2005 silam. Josep pula lah yang merekomendasikan pada Pep Guardiola untuk mendatangkan Ronaldinho, Eto'o, Quaresma, Deco, hingga Edgar David, yang kala itu Pep Guardiola bisa membawa treble winner bagi Barcelona. Klub terakhir yang dilatih oleh Pep Gim ini adalah klub Odisha di Liga India, meskipun kala itu Odisha FC ini cuma finish di urutan ke-7 di akhir klasemen.
Dari Persib Bandung, buat yang nanya, Bang, apa benar Persib incar pemain Argentina? Bang, apa benar Persib akan rekrut pemain asing baru? Bang, inilah, Bang, itulah. Ramai banget yang nanya ya. Ini gimana jawabnya ya? Ntar kalau kami jawab, kami dibilang sotoy lagi. Tapi oke lah, kita akan kasih tipis-tipis aja ya. Ingat, ini masih sebatas rumor loh ya yang kami dapat dari kalangan manajemen Persib. Soal benar atau enggak, soal deal atau enggak, itu bukan urusan dan wewenang kami loh ya. Sebab soal benar atau tidak, deal atau tidak, ini tergantung pihak klub dan pemain yang bersangkutan. Persib Bandung dikabarkan bidik 3 pemain asing baru dan ini pun dibenarkan oleh pihak pelatih Boyan Hodak ya. Tapi Hodak nggak ngasih tahu identitas dan namanya. Cuma yang dikasih tahu itu adalah ciri-cirinya saja. Lalu ciri-cirinya apa sih? Oke, ciri-cirinya adalah pemain pertama, dia adalah striker asal Argentina yang saat ini main di Liga Malaysia. Pemain kedua, dia adalah bek asal Brazil yang kini main di Liga Malaysia, mantan pemain timnas U20 Brazil. Dan pemain ketiga adalah ASEAN. Dia ini adalah naturalisasi Malaysia asal Brazil. Nah, silahkan berspekulasi sendiri ya, soalnya kami nggak mau melampaui kode etik dan kami nggak mau disebut sok tahu ataupun hoak. Yang pasti silahkan boleh percaya atau enggak. Tapi 3 ciri-ciri inilah yang kami bisa sejauh ini kasih tahu. Meskipun kami sudah tahu sosoknya, tapi kami nggak akan bilang dulu ya. Takutnya nanti batal, kami dibilang hoak lagi. Intinya, kami bukan mau mengganggu konsentrasi para pemain Persib ya. Ini cuma menjawab pertanyaan saja. Kami nggak jawab, kami dibilang sombong. Harap ngertilah. Kami ini cuma konten kreator ya, ada batasan kode etiknya. Nanti kalau beneran udah 80% deal, baru kami ungkapkan siapa sosoknya ya. Intinya siapapun itu, yang pasti pelatih Persib udah ngasih tahu 3 pemain baru yang akan dibawa di jendela transfer ini. Dan ini sekaligus menjawab rasa penasaran kalian, apakah Persib akan merombak pemain atau tidak. Jawabannya iya, Persib akan merombak pemain, tapi paling cuma 20% saja yang dirombak. Nah, lalu siapa 3 pemain asing yang kemungkinan akan terdepak jika Boyan Hodak membawa 3 pemain asing baru? Nah, kalau itu kalian juga udah pernah tahu kali ya. Kan bisa ditebak aja. Yang dibawa ada back, ada striker, ada ASEAN. Nah, silahkan prediksi sendiri. Oke, kita akan rekap hasil Liga 2 di hari kedua, yakni 11 September 2023. Di grup 4 ada PSBS Biak yang menang telak 3-0 atas Persewar Waropen. 3 gol PSBS Biak, 2 golnya dicetak oleh Alexandro dan 1 gol dicetak oleh Beto Gonçalves. Di grup 3 ada PSCS Cilacap yang ditahan imbang 1-1 oleh Deltras Sidoarjo. Gol PSCS dicetak oleh Rafinha, sementara gol Deltras Sidoarjo dicetak oleh Jose Hernandez. Di grup 2 ada PSIM Jogja yang kalah 2-3 dari Bekasi City FC. 2 gol PSIM dicetak oleh Ari Maring dan juga Rian Cesar, sementara 3 gol Bekasi City FC diborong oleh King Eze. Oke, mungkin itu saja di awal perjumpaan kita lagi setelah jeda kompetisi, adanya FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya di Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riyadsport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadsport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.